Coba ulang artinya. Bentar, Pak. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari gelapnya keraguan dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah untuk kami dengan kemakrifan ilmu dan mudahkanlah pintu karuniamu bagi kami. Wahad Zat yang Maha Pengasih. Oke. Nanti diulang-ulang baca aja ya. Semuanya ya. Semuanya diulang-ulang bacanya. Coba simak kalian kata-katanya itu. Itu kata-kata Allah ya. Kata-kata Tuhan itu. Dia mengajarkan dengan kata-kata itu. Tapi kita yang meminta doanya. Cuman doa itu kan dari Tuhan yang mengajarkan supaya kita berdoa seperti itu. Bukakan apa? Bukakan cahaya apa? Bukakan Cahaya Asmira. kepahaman. Nah, cahaya kepahaman. Terus Cahaya kepahaman dan bukakanlah untuk kami dengan kemakrifan ilmu dan mudahkanlah pintu karuniamu bagi kami. itu membaca itu kalau seperti itu nggak masuk ya. Membaca doa itu kalau gayanya seperti itu membaca apa itu? Jadi bukakanlah kami kepahaman dengan rasa membacanya. Ya, memang waktu kita pendek. Saya tahu Asnira terburu-buru karena waktu kita. Tetapi nggak dapat kalau membacanya nggak dengan rasa, ya, nggak dengan hati membaca. Bukakan cahaya kepahaman. Apa itu cahaya kepahaman? Itu dengan rasa bisa ditangkap itu. Ya, cahaya kepahaman. Terus apa lagi katanya tadi? Apa lagi? Terus lanjutkan. Apa? Dan bukakanlah untuk kami dengan kemakrifan ilmu dan mudahkan pintu karuniamu. Kemakrifatan ilmu itu apa? Itu ya. Oke, nanti dibaca baik-baik semuanya ya. Dibaca baik-baik. Itu doa. Ya. Doa itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya, manusia yang paham dengan doa. Makhluk lain nggak dikasih fasilitas berdoa oleh Allah. Hanya manusia yang diberi fasilitas. Dan jadi itu fasilitas termewah yang diberikan Allah kepada manusia ya, berdoa. Hanya doa itu yang bisa merubah takdir. Ya. Kalau doa kita menang, takdir bisa kalah. Dan itu memang desainnya Tuhan begitu. Sebenarnya kita sudah ditakdirkan jadi apa, tapi karena doa kita yang kuat, Tuhan bisa merubah takdirnya, takdir kita. Paham ya? Jadi usahakan nanti berdoanya pakai rasa ya, Asnira. Ya, Pak. Nah, sebelum kamu mulai baca doa itu, kamu baca dulu doanya, kamu baca dulu sendiri doanya, kamu hayati dulu doanya, baru dibacakan ke publik, ke apa, untuk kita bersama-sama. Oke? Oke, very good Asnira, very good. Ya, oke, agenda sekarang. Agenda. Katanya agenda sudah harus siap, paling tidak sehari 2 hari sebelum kuliah. Mana? Saya tunggu-tunggu juga itu. Agenda. Mana agenda kita? Ayo, siapa yang bertugas agenda? Bentar, Pak. Apa masalahnya ini? Siapa nih? Bisa share screen, Pak. Hah? Belum bisa share screen. Udah bisa, sorry. Silakan. Oh.
Oke, izin ya, saya harus tutup kamera dulu untuk melihat ini. Oke, sudah benar ini agendanya ini, Mega. Udah betul belum tuh Mega? Mega? Halo Mega, Ya, Pak. udah benar tuh belum agendanya? Ya rasa Hah? udah mungkin. Kalau udah mungkin, kok pakai udah mungkin. Devita, udah benar belum tuh agendanya? Hah? Kayaknya udah, Pak. Kayaknya, kok pakai kayaknya? Apa alasannya? Apa alasannya? Bahwa itu kayaknya udah. Ah, Sri Anggriani, udah betul tuh belum agendanya? Sri Anggriani, Sri, Iya, Pak. sudah betul belum itu agendanya? Sudah, Pak. Apa alasannya? Itu berdasarkan jadwal yang ada di silabus ya, Pak. Jadwal di silabus, yang mana yang sudah sesuai dengan jadwal di silabus? Ah, yang mana yang sudah sesuai dengan jadwal di silabus? Oke, ini habis waktu kita nih ya. Nah, nomor B-nya oke lah ya, sudah sesuai dengan silabus. Nomor B-nya, nomor A-nya, nomor A-nya, nomornya ada sesuai belum? Agenda kita. Apa tugas minggu lalu? Tugas minggu lalu apa? Ini yang jelas ini PowerPoint tahun lalu ya. Jadi itu cek previous class, berarti itu tahun lalu ya. Kelas tahun lalu. Nah, kalian kemarin apa? Kalian apa kemarin? Tugasnya? Daftar tugasnya mana? Membuat pertanyaan minimal 7 pertanyaan dari materi, Pak. Ah ya, itu satu. Apa lagi? Ah, Baru satu sepertinya, Pak. apa lagi? Membuat daftar isi kan? Ada nggak? Coba buka anunya, coba buka daftar tugas. Mana daftar tugas di WA kita, di WA. Franz tuh yang tukang bikin daftar tugas. Mana? Di WA-nya mana? Tampilkan. Maaf, Pak, di list tugas saya hanya membuat 7 pertanyaan. Daftar isinya yang mana ya? Oh, harus ada kan? Kemarin mungkin ketinggalan oleh Franz mencatatnya. Daftar isi itu, daftar isi slide PowerPoint ini itu dibuat daftar isinya. Ya, coba ke atas, apa? Ke atas satu slide. Marsha. Nah, itu daftar isi. This content will be drafted by student. Ya. Nah, ini daftar isi dari semua slide-slide ini. Jadi PowerPoint ini apa aja isinya? Apa? Jadi mungkin katakanlah dari cover, dari halaman pertama cover, terus daftar isi, kedua, ketiga apa agenda, keempat apa, kelima apa gitu. Ya. Nah, oke, nanti lanjutkan aja ini untuk tugas berikutnya ya. Oke.
Nah, sekarang itu diganti. Jadi atau ditambahkannya pun boleh itu. Jadi 45 itu membuat pertanyaan untuk 7 dokumen. Nah, ditambahkan aja ya. Nah, kalau kalian kan sudah yang itu kan kalian trading economics itu kan kalian sudah biasa itu. Kalian sudah familiar kan dengan dengan data-data trading economics kan. Nah, itu ya daftar isi, oke. Nah, terus yang kelima, pertanyaan, 7 pertanyaan untuk membuat gini aja, membuat satu pertanyaan untuk 7 dokumen. Nah, satu pertanyaan untuk masing-masing 7 dokumen. Nah, gitu aja. Ya. Nah, oke. Sekarang mana pertanyaannya ya? Mana pertanyaannya? Mana pertanyaannya? Mana pertanyaannya? Halo? Mana pertanyaannya? Siapa yang sudah bikin? Tidak berjalan perkuliahan. Kalau begini tidak berjalan perkuliahan. Cuma aja ya, apanya nama itu habis kita energi. Perkuliahan tidak berjalan. Oke, coba kamu buka dokumen yang pertama yang saya kirim di grup kita. Siapa yang mau buka? Share screen. Share screen. Share screen. Bisa, Franz? Dokumen pertama yang dikirim melalui WA. Izin Pak, laptop saya lagi loading. Teman-teman dibantu boleh teman-teman. Ayo, yang lain bantu. Ya, dokumen aja kalian nggak tahu, nggak kalian periksa-periksa dokumennya itu, Pak. Itu baru 7 dokumen ya. Nanti itu sampai berpuluh-puluh loh dokumennya. Ya. Nah, jangan sampai ya intinya kan dokumen itu kuliah kita ini ya. Ini yang sudah hilang dari apa ini berapa 3 orang hilang ya. Tadi sudah sampai 11 ya. Sekarang tinggal 8. Udah hilang-hilang lagi nih. Ayo. Ayo. Siapa lagi nih yang apa ini? Mega. Bisa Mega? Dokumennya Mega. Coba Asnira, bisa nggak? Asnira, dokumennya.
Yang pertama saya kirim itu ya, Frans. Frans? Ya Pak. Ah itu. Itu siapa tuh? Devita, Screenshot. Pak. Devita. Hah? Devita. Oke, itu dokumen apa tuh Devita? Dokumen THE ya, Pak. Itukah yang pertama masuk ke anu kita, ke grup? Hah? Coba cek di grup. Iya nggak sih? Halo? Apakah itu yang pertama saya kirim? Yang PPT 01 sampai 23 Pak. PPT? PPT 01 IEPN 01 sampai 23. Oh, yang Word-nya, yang lain-lain ada 7 tuh, 7 dokumen. Iya Pak, ada 7. Kalau yang Word-nya yang HW Evaluation Sheet yang pertama terkirim, yang General Guidelines-nya Pak. Oke, kalau yang pertama sekali, apa filenya? PPT atau Word? Di handphone saya sih PPT Pak. Dua PPT, kemudian PDF, kemudian file Microsoft Word dan Excel. Oke. Coba yang Word buka, yang Word. Selain ini yang Word apa? Coba selain ini, selain apa ini? Selain UAS HE itu, yang Word-nya. Oke. Ini Devita ya. Oke. Ini berarti sudah ada 2 Word-nya. Ada lagi nggak Word-nya yang lain? Ada 3 Pak. Ada 3. Mana lagi Word-nya yang lain? Nah, ini masuknya di handphone di grup yang keberapa ini? Devita? Hah? Bentar, Pak, saya cek dulu. Oh, kamu sudah download ini ya? Iya, Pak. Oke. Tino, itu dokumen apa itu Tino? Ya, Pak. Dokumen apa ini? Hah? Dokumen tentang apa ini? Kalau belum pernah baca ya nggak bisa tuh. Sri, dokumen apa itu? Ini kayak silabus gitu ya Pak, yang mata mata kuliah yang kita pelajari di kelas ini gitu. Ya, oke. Ya, bolehlah ya, silabus. Itu artinya isinya silabus. Bukan hanya silabus ya. Jadi metode belajar mengajarnya tuh di situ disampaikan ya. Apa pertanyaan kamu tentang dokumen itu, Sri? Apa pertanyaan kamu tentang dokumen itu, Sri? Mega, apa pertanyaan kamu tentang dokumen itu? Ya belum dibaca ya pasti nggak ada pertanyaan lah, ya kan?
Bagaimana mungkin bisa ada pertanyaan kalau belum dibaca? Asnira, apa pertanyaan kamu? Wulan, apa pertanyaannya tentang dokumen itu? Oke. Frans, ada pertanyaan tentang dokumen itu? Halo, Frans? Ya Halo, Pak, ada pertanyaan nggak tentang dokumen ini? ada Pak. Apa pertanyaannya? Di bagian tiganya riding the wood itu maksudnya gimana ya Pak? Implementasi detail course Ulang, schedule-nya. ulang. Sorry. Pesawat lewat tadi, ada pesawat lewat. Nggak kedengaran. Ulang. Di poin ketiga Pak, riding the road. Ah, Itu bagaimana maksudnya ya Pak? Implementasi of detail course schedule. coba turun ke bawah. Kalau udah baca ke bawah, semuanya pasti tahu. Ah, lagi. Ah, itu riding the road. Ah, itu. Ah, ketiga. Mengimplementasikan tuh, implementation of detail course schedule. Ya, desain detail di situ ya. Detail course schedule. Apa maksudnya tuh, Fran? Itu jadi pertanyaan Franz Pak. Oh, oke. Jadi begini ya. Nah, ini kan dasarnya meta learning. Nah, dalam meta learning itu inti dari meta learning itu adalah mengajar anak didik supaya punya kemampuan belajar untuk belajar. Ya. Ingat tuh, learn to learn. Ya. Jadi seorang yang punya kemampuan meta learning, dia itu mampu punya keahlian untuk belajar. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, dia bisa cepat belajarnya. Karena dia punya keahlian dalam belajar. Ini keahlian dalam belajar ini di era sekarang ini sudah mutlak harus punya ya. Kalau kalian tidak punya kemampuan untuk belajar, tidak skill, tidak ahli dalam belajar, jadi belajar itu sendiri adalah seperti sebuah pekerjaan ya. Belajar itu sendiri seperti sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita punya keahlian dalam belajar, insya Allah selamat masa depan. Ya, nah itu basic meta learning-nya. Nah, meta learning ini ya dia seperti sebuah perjalanan ya, artinya kalau menerapkan meta learning itu sebuah perjalanan ya. Nah, kita nih perjalanan kita adalah 1 semester ya. Nah, 1 semester. Jadi saya analogikan itu kita akan melakukan sebuah journey perjalanan yang 1 semester ini itu sama hanya dengan mulai dari kita packing sampai ke bandara. Ya, nah, setelah sampai di bandara nanti take off. Nah, itu nomor 4 itu, arriving at the learning terminal ya. Nah, jadi yang 1 semester ini sifatnya cuman mulai dari packing sampai ke bandara atau ke pelabuhan ya. Nah, itu analoginya ya, istilahnya itu apa namanya ya kita boleh sebut analoginya gitu ya. Jadi pertama packing lah, persiapan, cek paspor, cek tiket, cek itu, ya kan, nah, pelajari manual gitu ya, kalau orang mau berangkat kan begitu. Cek apa namanya list yang harus ada, termasuk dalam koper dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian berjalan ke bandara ataupun ke misalnya ke pelabuhan. Nah, itulah riding the road itu. Ya. Nah, kita riding the road ke bandara itu tuh sudah lengkap ya. Ini contoh 7 dokumen itu aja nggak dibaca. Nah, kita sudah mau berangkat ke bandara. Berarti
tiket nggak dicek, udah benar belum tiket yang dibawa, ya kan? Jadi persiapan ini harus dimatangkan dulu, baru berjalan, ya, gitu ya. Itu analoginya, ya. Nah, jadi riding the road itu berjalan dari tempat kita berasal ke terminal, ya. Nah, nanti setelah sampai di terminal, lah nanti ada ujian-ujian, yaitu kan itu final exam, final report dan segala macamnya, cek, cop paspor dan sebagainya, itulah analoginya. Nah, sudah terbanglah, selesai 1 semester ini dengan bekal ilmu ataupun pengetahuan yang kalian dapat, terbanglah kalian, mengembaralah kalian. Nah, itu ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Ya, ini apa analogi aja ini. Paham kira-kira Franz? Paham, Pak. Nah, ya. Jadi analogi ini ya. Nah, itu judul-judul itu analogi ya. Starting the journey ya, memulai perjalanan. Ya kan? Nah, itu kita lihatlah silabus, kita mapping silabus ya. Oke. Nah, Franz itu sudah bisa kita ada kemungkinan pindah waktu. Izin Pak, untuk pemindahan waktu ini sudah dikoordinasikan ke teman-teman yang prodi akuntansi. Cuman dari teman-teman prodi akuntansi ini belum mendapatkan mufakatnya karena mereka akan bukan terpaksa, akan berubah jamnya menunggu hingga 8.30 online-nya Pak. Kalau boleh, minta dibantu Pak, malam ini dibulatkan Pak keputusannya Pak. Jadi gimana? Sorry, ini azan sudah tidak terlalu kedengaran. Gimana Franz? Jadi kan sudah disampaikan Pak untuk perpindahan jadwal ini. Hanya saja teman-teman dari akuntansi, prodi akuntansi ini belum sampai mufakatnya. Jika mereka setuju atau enggak, karena mereka harus hari Senin menunggu sampai jam 8.30 untuk online gitu Pak. Hari Senin harus menunggu 8.30? Ya, karena kan jam kedua Pak. Jam pertama mereka kosong. Oh, jam pertama mereka kosong. Ya, tapi kalau boleh dibantu Pak, untuk sampai keputusannya malam ini kita bareng-bareng memutuskan Pak. Kalau kosong, kita mulai aja jam 8, habis Isya. Manajemen ada kelas Pak? Manajemen ada kelas? Ada Pak. Apa kelasnya? Selfie, manajemen pemasaran 2. Lah, Frans tidak ikut? Ikut Pak. Berarti sekarang ada kuliah dong? Enggak Pak, maksudnya nanti kalau minggu depan kita ganti, berarti internasional ekonomi jam kedua, manajemen pemasaran jam pertama gitu. Oh, ditukar tempatnya gitu? Benar Pak. Mau dosennya? Dosennya Bu Selvi sih nggak keberatan, tergantung dari mahasiswanya Pak. Oh gitu. Jadi tinggal anak akuntansi aja? Iya Pak. Tolonglah cepat ya diberi keputusan. Kalau menurut saya ini tidak tahu ya. Ini kalian ini aja. Kalian mau nggak sedikit toleransi sama saya? Saya nggak bisa meninggalkan sholat Isya. Nanti dengarkan azan kan? Nah, saya tidak bisa untuk tidak ke masjid. Dan saya tidak bisa mengorbankan itu demi kalian. Paham? Memang dua-duanya ibadah, mengajar ibadah, tapi ke masjid saya juga ibadah. Nah, kebetulan ini kalau diambil prioritas, mana mungkin saya meninggalkan masjid hanya karena untuk ibadah mengajar kalian. Karena kalian tidak emergensi. Kalau emergensi mungkin masih bisa saya tinggalkan ibadah ke masjid. Paham? Ya, tolong teman-teman akuntansi ya, itu sudah mau selesai azan. Oke? Saya kembali jam 8 ya. Jam 8 kurang 10 lah. Mudah-mudahan ya. Baik, Oke. Pak. Tolong pertanyaan untuk setiap dokumen. Siapa? Pertanyaan untuk setiap dokumen disiapkan. Ya. Ya, Pak. Oke, sampai di situ dulu. Mega. Salah. Iya.
Tak ada, salah, salah, salah. Rindu Kendedes. Rindu gimana? Setuju nggak jam kedua dipindahin? Kalau anak manajemen setuju-setuju aja, Bu. Bu Sylvia juga tadi nanya. Iya, aku terserah sih Bang, gimana cuman kan kemarin tuh ada di jam yang di hari Jumat, yang di hari Jumat kan kami ada mata kuliah juga online. Nah, Bapak itu kan kemarin nggak masuk, kata Bapaknya sih kalau saya kayaknya bakal susah masuk, maksudnya kayak dia terlalu banyak urusan, jadi kayak jamnya tuh diganti di Senin gitu. Jam kedua kalau bisa. Tapi itu saya juga lihat waktu ya, kalau emang saya nggak bisa masuk, saya ganti. Tapi kalau saya bisa masuk, ya nggak usah katanya gitu. Tapi ya gimana ya Bang kalau kayak gitu? Karena kemarin aku juga dibilang, kami jam kedua kosong gitu, dari Senin. Gitu Tapi ya. kayaknya Bapak itu nggak terlalu jarang masuk sih, baru kemarin. Jadi gimana?
Diam, Bapak mau kuliah. Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Lanjut dokumen berikutnya. Dokumen kedua. Tadi yang dapat PIN siapa aja tadi itu? PIN saya lupa ya. Tadi kayaknya belum dianukan PIN. Yang agenda, siapa yang menunjukin agenda? Boleh 1 PIN. Yang menunaikan tugas tuh kan. Kemudian yang menampilkan dokumen. Siapa tadi yang menampilkan dokumen? Kemudian tadi yang menjawab ya. Yang menjawab itu dokumen apa ya? Sri kalau nggak salah tadi juga ya. Kemudian yang bertanya Franz ya. Itu dapat PIN ya. Tolong dicatat PIN-nya. Tolong catatan PIN-nya segera dibuat ya. Nah, kalau udah lewat seminggu 2 minggu itu sudah lupa, saya nggak terima lagi ya. Nah, jadi segera begitu ada pemberitahuan dapat PIN, catatkan ya. Oke? Halo? Oke? Ya, Pak. Oke. Jadi apa esensi meta learning itu, Franz? Franz, apa esensi meta learning? Proses tahapan belajar tuh sampai final ya Pak. Proses tahapan belajar untuk sampai ke final. Itu riding the road itu. Ya, riding the road. Jadi istilahnya ya kalau misalnya kalau kita di daerah-daerah ini ya kan kita ini masih di feedernya ini ya. Jadi 1 semester ini. Misalnya contoh lah, kalian tinggal di suatu wilayah yang tidak ada pesawat terbangnya, kayak bandaranya, ya kan? Nah, untuk sampai ke bandara itu kan juga perlu perjuangan ya. Kecuali kayak saya di sini nih, saya tinggal dekat bandara ya. Tapi itu kan analogi. Jadi kalau sudah sampai di bandara itu tinggal take off, tinggal terbang. Ada modal kalian untuk terbang. Nah, sekarang esensinya tadi, apa esensi meta learning itu? Meta learning. Frans, tadi saya sudah sampaikan apa? Hah? Lupa Pak. Lupa, siapa yang ingat? Sri, apa itu esensi meta learning? Hah? Sri? Wah, ini nggak ada yang nyaut ini. Si apa ini? Tino? Tino? Apa tadi esensi meta learning? Hah? Lupa tadi. Siap, lagi diingat-ingat, Pak. Oke. Mega. 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 Marsa. Asnira. Wah, baru aja ngomong berapa menit yang lalu udah lupa. Jadi kalau sekedar contoh ya, misalnya Franz selama ini katakanlah posisinya adalah supervisor keuangan misalnya ya, pokoknya di bagian keuangan supervisor lah gitu ya. Tiba-tiba bosnya Franz panggil Franz, mulai besok pagi kamu saya promosi karena sudah akan ini
posisinya menjadi manajer logistik. Jadi dari supervisor bagian keuangan terus menjadi manajer logistik misalnya. Manajer kan tinggi dari supervisor. Jadi kamu dapat mobil, ya kan, salary naik katakanlah 40%, 50%, atau mungkin lebih, ya, dapat fasilitas mobil dan mungkin juga rumah kali ya, disediain rumah. Apa jawabanmu, Franz? Franz, apa jawabanmu? Terima, Pak. Terima? Hah? Kan fasilitas mobil rumah, Pak. Iya ya, tapi kamu orang keuangan, kamu nggak tahu nggak logistik? Hah? Kamu nggak ada pengalaman di logistik? Hah? Harus dipikirkan lagi, Pak. Hah? Harus dipikirkan lagi. Nah, oke. Nah, orang yang punya kemampuan meta learning, ya, seperti kata Fran tadi ya, kalau orang yang tidak punya kemampuan meta learning, tidak punya skill untuk belajar, ya, dia akan bilang, aduh Pak, itu bidang baru bagi saya Pak, saya belum tidak tahu apa-apa itu logistik. Saya selama ini tahunya cuma keuangan, catat debit kredit, periksa rekening, kayak gitu doang. Logistik itu kan kompleks. Mana saya tahu Pak. Tentu begitu jawabannya. Tapi kalau saya di training dulu Pak, ya mungkin saya terima Pak. Begitu jawaban orang yang tidak punya kemampuan meta learning. Kalau orang yang punya kemampuan meta learning, dia akan jawab, siap bos. Ya kan? Dia langsung jawab, siap bos. Nah, paling dia hanya bilang sedikit, cuman mungkin di awal agak lambat bos, karena saya harus belajar. Paling itu dia jawab. Awalnya saya agak lambat sedikit bos, kerjanya, karena saya mesti belajar. Tapi saya belajar sendiri. Itu orang punya kemampuan meta learning. Jadi apa itu meta learning, Frans? Tadi apa? Kemampuan belajar, Hah? bukan terima sesuatu yang baru, Pak. Ya, jadi skill ya, punya skill untuk belajar. Jadi learn to learn. Dia punya kemampuan untuk belajar. Dia punya skill untuk belajar. Belajar apa aja dia bisa. Ya, sepanjang nggak jauh-jauh amat lah. Misalnya kita cuma tukang parkir, belajar kedokteran. Ya nggak jauh kali lah, itu nggak mungkin mau belajar sampai mati pun nggak bisa ya, ya kan? Nah, tapi kalau kita misalnya tukang parkir, belajar tukang gali sumur masih bisa, ya. Nah, kita orang keuangan belajar logistik masih bisa, ya nggak jauh banget bedanya. Artinya masih kegapai itu, masih dalam limit manusia, oke? Ya, nah, jadi paham ya, itu esensi meta learning. Dan belajar dengan meta learning itu juga belajar dengan rasa ya, nggak bisa hanya belajar pakai otak doang. Emosi, rasa itu juga harus berperan. Ya, itu makanya di slide yang pertama itu ada di situ, you will learn by reading, but you will understand with love. Oke? Tadi kayak Asnira tadi membaca doa itu cuman reading aja tuh ya, nggak ada connect-nya ke dalam rasa. Oke? Contoh ya. Nah, tapi saya yakin Asnira tadi karena buru-buru waktu. Oke. Lanjut dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya. Mana dokumen berikutnya? Oke, sebentar ya. Ini dokumen berikutnya.
Kok tiba-tiba udah session 2? Session satunya mana? Oke lah. Sini aja. Ini dokumen apa ini, Sri? Kayaknya ini pembelajaran kita ya, Pak ya. Ya, sesuai nggak tuh dengan silabusnya tuh? Kalau saya lihat di silabus sih, ini kan kemarin saya untuk pertemuan pertama tidak hadir ya, Pak ya. Ya Kalau kan ada. kalau saya lihat di pertemuan pertama itu kayak masih bahas konsep ruang lingkup sama tinjauan untuk perdagangan global. Kalau yang kedua itu harusnya ini ya, Pak. Apa? Teori-teori perdagangan seperti itu ya, Pak ya. Hah? Teori-teori perdagangan ya, Pak ya. Nah, ini kan session 2 ya, Indonesian dan Global Economy. Coba kamu buka sekarang silabus. Bentar, Pak. Ini saya dulu. Ya. Ini ya, Pak ya. Ya. Ke bawahnya. Session 2. Ah, session 2 itu apa itu? Ini Pak, teori perdagangan internasional ya, Pak ya. Oke, berarti tadi di situ adalah Indonesia dan global economy. oh iya. Ya, jadi kemarin dokumennya baru itu sih, Pak. Itu coba kembali ke PowerPoint-nya itu apa saya salah kirim ya? Iya, Pak, kayaknya yang dikirim masih tentang Indonesia. Itu jangan-jangan file teori ekonomi yang saya kirim itu. Coba kita tadi. Ini ya, Pak ya. Pengantar ekonomi internasional. Oh iya. Oke, ini ini berarti ada perbedaan antara silabus dengan PowerPoint-nya. Iya, Pak, makanya itu saya tadi bingung masih di situnya. Kalau yang di season 1 itu tentang kelas presentasi. Yang session 1 apa? Sebentar ya, Pak, saya bukain. Session 1. Bentar. Ini, Pak. Ya itu oke, itu kan ini pengantar nih. Iya, pengantar. Presentasi ekonomi internasional. Ini pre-class ya, ini pre-class. Jadi pre-class itu tapi sekaligus session 1. Session 1-nya lihat ke bawah. Session 1-nya ada pasti di bawah. Terus session 1. Itu udah session 1 itu. Ini ya, Pak ya. Lagi ke bawah itu meta learning masih. Iya, yang barusan kita bahas tadi ya. Ini lagi ke bawah. Lagi session 1 lagi. Ini starting the journey kelas 01. Oke. Kalau di apa tadi apa session 1 di silabus? Di silabus session 1-nya ini, Pak. Sebentar ya, Pak. Session 1-nya konsep dasar ruang lingkup dan tinjauan umum perdagangan global. Oh. Coba buka. Itu berarti sudah Silabus ya, Pak ya? Silabus ya? Ini ya, Pak ya. Perdagangan global. Ya, harusnya itu tidak langsung ke perdagangan ya. Konsep dasar ruang lingkup dan tinjauan umum ekonomi internasional seharusnya itu. Ya, enggak apa-apa. Ini mengacunya sama buku Krugman itu ya, langsung mengacu ke sana ini. Jadi kita agak modif sedikit.
Yang pertama itu konsep dasar, ruang lingkup, dan tinjauan umum ekonomi internasional. Ya, harusnya begitu. Kan masih overview itu. Oke, enggak apa-apa. Yang keduanya itu yang relatif berbeda. Ini sudah langsung masuk ke chapter 3 ya. Tadi kita kedua masih tentang ekonomi, sejarah perekonomian dan masa depan ekonomi kan? Ya kan? Masih apa? Masih belum Oh iya belum Pak, mau tanya Pak, ini kan pokok pembahasan nih di semester kali ini nih kan di silabus. Nah, ya. yang di silabus ini berarti itu sama yang dokumen yang Bapak kirim tentang buku Krugman Ops itu ya Pak ya? Ya, ya itu ini mengacu ke buku textbook itu, buku Krugman itu buku utama kita. Oh, jadi nanti kita belajar lewat situ ya Pak ya? Ya, kita belajar dasarnya buku Krugman, tapi kalian tidak akan terbaca oleh kalian buku Krugman itu. Iya. Ya, pasti tidak akan terbaca. Itu sudah tidak mungkin lah, impossible. Berapa halaman itu semuanya tuh? 600 atau 700 halaman itu. Mana mungkin kebaca? Iya, 700 Pak. Ya, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja buku sebanyak itu tidak akan kebaca. Apalagi di situ banyak memakai model-model, ya. Nah, jadi kita memang di sini chapternya kita sesuaikan dengan chapter buku Krugman, tetapi kita hanya ngambil yang poin-poinnya aja, ya, di buku Krugman itu. Jadi kalian jangan khawatir, tidak perlu kalian baca buku Krugman itu dari A sampai Z. Nanti tinggal kalian baca model-model, nanti ada sedikit yang saya tolong lihat halaman sekian, paling itu aja ya. Don't worry. Oke? Iya Pak. Nah, jadi jangan kaget. Oke, jadi itu kamu anggap sebagai pertanyaan kamu, Sri? Iya Pak. Tadi Oke. bingungnya masih di situ. Nah, kalau pertanyaan juga kamu apakan seluruh pertanyaanmu itu tentang masing-masing dokumen, nanti ada pin. Oh gitu. Iya Pak. Nah, Iya Pak. nah, Saya mau tanya lagi dong Pak satu Pak. ya, silakan. Jadi kan kita nih pokok pembahasannya kayak di semester ini kan ada 15 kurang lebih ya, sama itu termasuk UTS sama ujian semester. Nah, Ya. setiap materi kayak ini pertemuan pertama kan ada konsep dasar, ruang lingkup, dan tinjauan umum. Nah, kayak gitu dia Bapak ngirimnya itu per hari, per satu kali, misalnya nih hari ini kita tentang konsep. Nah, Bapak ngirim dokumennya itu langsung atau semuanya satu-satu dulu gitu, Pak? Kayaknya satu-satu nanti saya kirim. Saya memang udah semuanya, tetapi kalau saya kirim langsung semuanya, Iya, bingung, Pak. nanti kalian tidak baca. Jadi mungkin satu-satu saya kirim. Atau paling banyak 2 lah saya kirim. Jadi 2 minggu, sekali 2 minggu saya kirim. Ya, nanti saya kirim. Ini harusnya saya sudah kirim, tapi karena laptop saya untuk minggu depan ini harusnya sudah saya kirim nih. Tapi laptop saya berproblem, jadi terpaksa tertunda dulu. Iya, Pak. Oke, very good. Nah, itu yang saya mau ya. Jadi kalau kalian sudah baca ini, sekali banyak yang kalian tanyakan itu. Persoalannya kalian kan tidak kalian baca. Kuliah cuman mau duduk dengan tampil di Zoom aja, nggak ada artinya ya, buang-buang waktu. Oke, so sedikit aktif dan proaktif. Memang kalau dia kena banyak bahasa Inggris agak sulit-sulit, ya dipaksa-paksalah sedikit, dicari terjemahannya. Oke, very good. Dokumen berikutnya. Ini sudah mau habis nih waktunya. Dokumen berikutnya. Berarti dokumen yang belum ada 3-4 dokumen lagi tuh. Dokumen berikutnya. Ayo. Dokumen berikutnya. Cepat-cepat, tinggal 6 menit. Come on. Nah, ini tolong Franz. Dokumen berikutnya. Apa yang belum dilihat lagi dokumennya? Coba yang Word atau yang Excel itu.
Kalau dokumen berikutnya kayaknya yang tentang buku itu deh, Pak. Dokumen. Tentang buku, oke lah. Buku bisa nanti. Apa ini kena waktu dan ini coba yang lain dulu, Sri. Yang Excel atau apa? Yang homework evaluation sheet-nya mana? Homework evaluation sheet. Excel atau Word itu ya? Hah? Excel atau Word ya? Homework evaluation sheet. Ayo. Ini ya, Pak ya? Hah? Mana? Ya. Oke. Excel nih kan? Ya, Pak. Excel. Ada pertanyaan tentang ini? Berarti ini masih kayak sebelum-sebelumnya gitu ya, Pak? Setiap kita kayak ini Betul. nanti kita ngasih nilai gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Tolong diperhatikan, ini ada 15 ya, kalau kita itu katakanlah 8 minggu, ya itu berarti 2 tugas 1 minggu itu. Ya, ini major ya, tugas major. Tugas major itu artinya ya sudah ada penugasannya dari awal semester kan. Nanti misalnya kalau tugas-tugas seperti tadi, cari buat pertanyaan, cari jawaban ini apa namanya, bikin daftar isi itu kan tugas-tugas tambahan itu. Kalau ini major ya, major assignment ya. Oke. Kalian tidak harus menyelesaikan 15-15-nya ya. Nah, itu apalagi kalau semester kita ini agak pendek, jadi kalian semampu kalian lah ya. Nah, tapi ada yang sifatnya wajib tuh. Jadi itu nggak bisa ditunda dia ya. Nomor 4 itu wajib itu. Nomor 4 itu wajib, itu harus itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Nomor 6 itu juga termasuk wajib itu ya. Nomor 6. Oke. Juga 6, 7 itu wajib tuh. Ya, 7 sama nomor 12. Nomor 12. Nah, itu ya, itu wajib kalian buat itu. Yang paling tinggi nilainya nomor 4, kemudian nomor 6, kemudian nomor 7, dan kemudian nomor 8. Artinya urutannya. Jadi kalau kalian bikin di situ eye levelnya, kalian harus bikin eye levelnya nomor 4 itu yang paling tinggi ya. Ya, misalnya nomor 4 itu 9, nomor 6 itu 8, nomor 7 itu 7 ya. Ataupun nomor 7 itu 8 pun enggak apa-apa. Nomor 4 tuh kalian bikin 10 pun oke. Ya. Nah, jadi begitu eye levelnya itu ya. Nah, itu enggak apa-apa. Kalaupun kalian belum paham di situ salah-salah mengisinya enggak masalah ya. Asal jangan keterlaluan. Jauh bedanya ya. Oke. Very good. Nah, ini ada pertanyaan nggak di sini? Hah? Karena belum dibaca ya pasti nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang yang yang anunya, satu lagi itu dokumennya. Yang Word-nya, yang guideline-nya. Yang Word-nya. Ayo yang Word-nya. Jadi, nah ini. Dokumen apa ini? Nah, ini dokumen apa ini?
Ini sama Pak yang kayak tadi evaluation juga. Apa? Yang Word-nya Pak. Homework evaluation Pak. Jadi dokumen apanya ini? Word Pak, Word. Artinya ya yang tadi kan daftar tugasnya. Kalau ini apanya? Ini kayaknya dia dokumen yang menjelaskan, menginstruksikan kita gimana cara menyelesaikan Ah, ke-15 tadi Pak. bagus, Sri. Satu pin lagi untuk kamu ya. Very good. Very good. Coba baca di atas itu dokumen ini merupakan, coba baca. Dokumen ini merupakan penjelasan tambahan untuk menyelesaikan ke-15 major homework pada tengah semester pertama ini. Instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang disampaikan dalam video dalam setiap unit homework di bawah ini tidaklah bersifat kaku atau rigid. Anda diminta untuk mengedepankan kreativitas Anda demi terciptanya tujuan dan sasaran dari setiap homework tersebut. Oke. Jadi ingat itu semacam guideline-nya ya. Nah, tapi tidak kaku. Yang penting kalian buat yang merah-merah itu tuh. Itu harus kalian buat tuh. Create your own map. Itu ya. Kemudian create matrix for comparison. Ya. Itu harus tuh. Oke? Paham? Di bawah itu. Ya, Pak. Di bawahnya itu ya. Nah, untuk lebih anunya itu kasih nomor ya, sesuaikan nomornya dengan nomor homework-nya dengan yang di apa tadi. Itu nomor 1, IA Introductory Notes itu nomor 1, tugas nomor 1, Excogitation Metric itu nomor 2 itu kalau nggak salah. Disesuaikan. Dia nanti pasti ada yang pasti ada yang nggak sama urutannya. Jadi dinomorkan sesuaikan dengan nomor yang ada di Excel tadi ya. Paham? Paham? Dikasih nomor. Paham? Berarti yang nanti yang bisa kita kerjakan tuh yang merah-merah kayak gini ya Pak ya? Ya, itu yang harus kalian kerjakan. Artinya kan sebenarnya intinya yang merah-merah itu. Yang lainnya itu untuk membuat yang merah itu ya diperlukan pendahuluan-pendahuluan. Ya. Nah, jadi intinya yang merah-merah itu. Oke. Adu aja lah, kalian baca baik-baik, nanti pasti ketemu itu. Nggak semuanya harus diikutin. Ya. Makanya kalian harus kreatif. Inilah meta learning itu. Makanya di situ disebut tidak bersifat kaku dan rigid. Oke. Nah, lihat nomor dikasih nomor ya. Coba IA International Economic Introductory Notes itu, coba kasih nomor. Nah, itu. Nah, itu mungkin nomor 1 itu. Coba lihat di apa itu. Coba lihat di apanya, di Excel tadi. Di Excelnya nomor 1 itu kan? Iya kan? Ya nomor 1 ya. Nah, jadi itu ada 15, kalian sesuaikannya dengan nomor ini ya. Oke? Iya, Dan Pak. minggu depan saya terima terjemahannya. Saya yakin kalian masih banyak yang belum bisa paham kalau tidak kalian terjemahkan. Jadi kembali ke Word tadi, Sri. Terjemahkan yang di Word tadi ke dalam bahasa Indonesia dan diserahkan ke saya ya. Palinglah hari-hari Kamis minggu depan. Ini terjemahkan ya. Pak, ini yang diterjemahkan yang hitamnya juga atau yang merahnya saja, Pak? Kalau menerjemahkan tuh ya dengan yang hitam-hitam lah. Kalau menerjemahkan, kalau mengerjainya nanti baru sesuaikan aja. Kan nanti setelah kalian terjemahkan kalian tahu apa sebenarnya yang harus dibuat. Ya. Oke? Oke, Pak. Jadi terjemahkan aja itu. Terus kembali dikit Sri. 1 2 3 4 5 6 terus 7 8 pasti ada 15 lah itu, pasti ada itu. Oke, terjemahkan. Tolong dicatat Frans tugasnya.
menerjemahkan ini ya, memberi nomor dan menerjemahkannya itu paling lambat hari Kamis lah. Jangan mendekati hari kuliah, jangan. Ya. Oke, Pak. Apalagi tugasnya Frans? Apalagi tugas Frans? Daftar isi, pemberian nomor, terjemahkan. 3, Pak. Pertanyaan? Nggak perlu lagi. Pertanyaan kan sudah 2 minggu 2 pertemuan, Pak. Masih mau dibahas, Pak. Ya, buktinya kalian nggak ada yang bertanya ya. Ya udahlah, nggak usah lah. Pertanyaan nggak usah. Iya, Pak. Berarti nanti saya kirim, kalau tolong diingatkan, saya akan mengirim dokumen untuk minggu depan. Ya, insya Allah besok saya perbaikin laptop saya. Baik, Pak. Daftar upgrade, satu lagi upgrade, mengupgrade PowerPoint. Itu PowerPoint itu banyak yang sudah agak lama-lama, ataupun kalian merasa perlu di-upgrade, silakan. Dipercantik dia pun boleh, di-upgrade kalau ketemu data-data baru. Oh ya, satu lagi sedikit lagi, 1 menit. UAS HE. UAS HE. Sri, coba buka UAS HE. UAS HE. UAS HE. UAS HE. Udah, Sri? Sri? Adanya UTS, Pak. Ya UTS, sorry. UTS HE, UTS HE. Iya, Pak, bentar, Pak. Nah, ini materi hari ini kita buka ini aja dulu. UTS HE, oke? Mana? Silakan siap-siap di screenshot ya. Paling bawah sekali. Paling bawah sekali. Oh, lagi. Bawah lagi. Bawah. Lagi. Udah habis, Pak. Sampai sini aja, Pak. Oh, habis. Ke atas. Lagi. Ya, itu dia. Lampiran soal nomor 1. Oke. Perhatikan. Itu menurut data yang kamu ketahui, Sri, nomor A, berapakah populasi anak yang meninggal per hari sekarang dunia? Oh, jadi kita nanti ngisi ini, kita cari informasinya lewat internet ya, Pak ya? Iyalah, cari aja lewat internet. Itu misalnya definisi anak di situ apa? 5 tahun ke bawah kah? Balita kah? Terserah ya. Catat aja. Dan itu rame-rame aja ya carinya. Jadi istilahnya sama-sama aja. Oke? Itu ada yang dunia, ada yang Indonesia. Oke? Nomor O, Asnira, nomor O. Apa Asnira? Iya, Pak. Iya, Pak. Nomor O apa itu? Populasi LBGT. Oh, kebalik ya, LGBT ya harusnya ya, LGBT. Berapa banyak Asnira? Di dunia? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu di dunia. Di Indonesia? Di Indonesia? Nggak tahu juga, Pak. Ya, nanti kalian cari datanya. Kemudian nomor N. Depita, nomor N. Depita. Nomor N. Depita. Populasi penganut ateis. Nah, berapa banyak kira-kira? Berapa miliar? Nggak tahu, Pak. Tapi kalau di Indonesia kayaknya dikit. Di Indonesia dikit. Di Cina? Nggak tahu, Pak. Cina mayoritas ya, 1 miliar lebih orang ateis di Cina. Mana ada orang beragama di Cina itu? Ya, banyak ya. Nah, itu kalian tinggal buat aja lah. Kalaupun apa, angka perkiraan pun tidak apa-apa ya. Oke?
Dan itu dikeroyok aja ya, istilahnya dirame-ramein aja. Misalnya nomor A si ini, nomor B si ini, nomor C si ini cari gitu ya. Ya gitu. Ini nomor N nih misalnya Devita cari, nomor O yang cari Asnira. Ya kan? Nomor P siapa yang nyari gitu aja ya. Oke. Nah, kalau kalian mau memotret dunia, nah ini memotret dunia ya begini. Kita mau lihat nih, lihat tuh. Ya. Total industri kosmetik berapa banyak sekarang? Berapa nilai, berapa miliar dolar industri kosmetik? Ya, nah, hanya cuman untuk nutupin jerawat, nutupin ini bermiliar-miliar dolar industri kosmetik itu, ya kan? Terus yang makanan, makanan hewan, industri makanan hewan itu lebih banyak dari, kalian cek aja nanti itu berapa miliar dolar itu. Untuk makanan hewan, sementara manusia yang tak makan banyak. Nah, begitulah dunia kita ini. Ya, oke, sampai di situ. Silakan berdoa, Astira. Siapa ya? Siapa lagi yang berdoa? Rindu, Pak. Rindu. Udah. Baiklah teman-teman, marilah kita sudahi pembelajaran kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma allamatnihi faraduzuhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya. Dan janganlah Engkau buat aku lupa pada hai Tuhan yang memelihara alam. Shadaqallahul azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, juga posting dalam tuh maknanya tuh ya. Siapa? Wulan ya? Siapa nih? Hah? Siapa yang Rindu, Pak. Mega? Posting ya, diposting ya? Iya, Oke. Pak. Oke, Pak. Diposting, oke. Oke, Pak. Oke, di situ sampai ketemu minggu depan. Tolong daftar tugasnya Frans, daftar PIN-nya semua yang diselesaikan. Ya, kalau mau belajar. Kalau nggak mau belajar juga nggak apa-apa. Diulang aja semester depan. Ya, don't worry. Masih banyak waktu. Oke? Oke? Ya, Pak. Oke. Mau ngulang semester depan? Tidak. Enggak, Pak. Tidak. Terus, kalau gitu belajarlah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak. Kayak gitu, Pak.